begini hasilnya kalau memang anak-anak kita sudah dari dulu, dari awal, dari kecil, mungkin dia dari kecil sudah dikenalkan dengan sekolah dan tidak ngaji, atau ngaji bolos dibiarin. Ini bukan kesalahan anaknya sebenarnya, ini kesalahan daripada orang tuanya, sehingga anak-anak kurang ajar terhadap Nabi. Minimal dia membela terhadap orang yang menistakan baginda Rasul. Otak-otak yang biasa dilatih fanatik terhadap partai, organisasi, tokoh, besarnya nama, beginilah jadinya. Bagaimana anak-anak muslim kita kalau tidak dilatih sejak dini? Bagaimana anak-anak muslim kita? Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Untukmu Mahat Al-Jalil tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cermat akidah dimanapun Anda berada, saya ingin mengomentari adanya beberapa komentar bullshit ya kalau boleh katakan. Mohon maaf saya katakan ini kotor. Kenapa? Tapi tidak ada yang lebih kotor daripada sifat munafik yang dilakukan oleh orang-orang muslim ketika agamanya terancam, agamanya dihina. Mereka tetap membela orang-orang kafir dan sesamanya. Mari kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa channel yang menyalahkan, yang membakar video, membakar gambar, maksud saya, gambarnya Habib Rizik bin Syihab, itu katanya karena dari kader PAN, dianggap tidak apa-apa. Kita tidak marah. Ini adalah otak-otak yang biasa dilatih fanatik. Otak-otak yang biasa dilatih fanatik terhadap partai, organisasi, tokoh, besarnya nama, beginilah jadinya. Bagaimana anak-anak muslim kita kalau tidak dilatih sejak dini? Bagaimana anak-anak muslim kita yang tidak pernah dikenalkan dengan Rasulnya? Bagaimana? Coba perhatikan baik-baik. Addibu auladakum ala salasi khisal. Jadi didiklah anak-anak kalian kepada 3 hal, terhadap 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Yaitu cinta kepada Nabi, cinta ahlu baiti, kemudian cinta kepada Al-Quran. Ini kata Nabi. Jadi begini hasilnya kalau memang anak-anak kita sudah dari dulu, dari awal, dari kecil, mungkin dia dari kecil sudah dikenalkan dengan sekolah dan tidak ngaji, atau ngaji bolos dibiarin. Ini bukan kesalahan anaknya sebenarnya, ini kesalahan daripada orang tuanya, sehingga anak-anak kurang ajar terhadap Nabi. Minimal dia membela terhadap orang yang menistakan baginda Rasul, dan menistakan dalam hal ini keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah fotonya Habib Rizik bin Syihab. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik. Ini ada channel, saya baru sekarang berkomentar bahwa ini adalah channel. Dari dulu saya biarkan. Ada orang menyampaikan, Ustadz, ini ada yang menyampaikan begini tentang benteng akidah. Tapi saat ini adalah kehormatan baginda Rasul, kehormatan keluarga baginda Rasul, ailati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya harus sampaikan, ini otaknya ditaruh di mana? Ini tidak pakai otak kalau berbicara. Kenapa? Karena kalau otak yang sehat, dia akan kenal dengan agamanya, kenal dengan Tuhannya, Kenal dengan nabinya, kenal dengan semua yang diajarkan oleh syariat dan sunnah. Tapi ini tidak. Mereka hanya diam. Mereka tidak ikut dan tidak tahu menau ketika baginda Rasulullah SAW dan keluarganya dihinakan. Mana coba perhatikan baik-baik. Coba Anda teliti baik-baik. Mereka yang mendukung RUU HIP, mereka yang minta supaya yang menolak RUU HIP untuk dicatat, itu kadrun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini diakan. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan, kepada semua umat Islam, mari kita ngaji kembali.
Kita kenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita kenalkan anak-anak kita bagaimana bisa mencintai keluarga baginda Rasulullah SAW. Dan bagaimana kita betul-betul fanatik terhadap Al-Quran. Tidak fanatik terhadap ormas. Tidak fanatik terhadap tokoh. Tidak fanatik terhadap bendera partai apapun namanya. Siapapun yang mengatakan, siapapun yang melakukan, mau partai PAN, mau partai apapun namanya, PKS sekalipun, maka harus ditolak ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini pegang baik-baik. Taraktu fikum amrain lan tadillu im tamassaktum bihima itu. Jika kalian betul-betul ingin selamat dan tidak tersesat di jalan, pegang ini dua hal yang sudah ditinggalkan kepada Rasul. Tidak hanya dipegang, jadilah ini satu bahan untuk menjadi fanatik kepada kita semuanya. Jadilah ini salah satu objek yang kita fanatik kepadanya semuanya, melebihi daripada yang lain, melebihi anak-anak kita, melebihi keluarga kita, melebihi semua harta dan dunia kita. Maka saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, sampai saat ini kita sebagai umat Islam tetap menyerukan, apapun keadaannya, apapun resikonya, tidak boleh kita diam ketika agama kita diinjak-injak, ketika simbol agama kita diinjak-injak. Kita tidak rela di dalam baginda Rasulullah SAW mengalir darah dan dialirkan kepada anak cucunya. Jangan mencintai habaib, keturunan Nabi, hanya karena kecerdasannya, karena kalian akan menjadi pembenci terhadap Habib yang bodoh. Jangan mencintai Habib hanya karena ketampanannya, karena kalian akan mencintai, karena kalian akan membenci habaib yang tidak tampan. Dan jangan mencintai Habib sekali lagi karena akhlaknya, karena bagaimanapun juga ketika akhlak seorang Habib yang menurut anda kurang terpuji, anda akan membencinya. Tapi cintailah habaib itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam dirinya mengalir darah segar, darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi satu perhatian kepada anda semuanya dan nasihat yang paling penting kepada diri saya sendiri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wa la takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang anda tanam, tapi niat mulia anda lah, baik yang diniatkan untuk diri anda, terutama untuk orang tua anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah anda. Hormat kami untuk anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu